Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Tama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melakukan perkuliahan online tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Inovasi dalam Korporasi Perusahaan. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu inovasi perusahaan. Inovasi merupakan sebuah gagasan baru yang belum pernah ada ataupun belum pernah diterbitkan. Inovasi juga merupakan sebuah usaha yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang untuk menciptakan suatu produk yang mampu bersaing dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada beberapa jenis inovasi yang digunakan dalam perusahaan. Menurut Robert, inovasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu inovasi radikal dan inovasi inkremental. Inovasi radikal yaitu menciptakan produk yang benar-benar baru yang umumnya dilakukan dengan adanya dorongan teknologi. Biasanya dilakukan di bidang manufaktur dan lembaga jasa keuangan. Yang kedua yaitu inovasi inkremental. Inovasi inkremental ini dilakukan melalui perbaikan ataupun menyempurnakan produk yang sudah ada pada waktu sebelumnya, yang biasanya dikaitkan dengan tarikan pasar. Misalnya yaitu menyempurnakan sebuah kemasan pada makanan ringan, disempurnakan lagi untuk menarik minat konsumen. Sedangkan menurut Hendro, inovasi terdiri dari inovasi produk, inovasi pemasaran, inovasi proses, inovasi teknikal, dan inovasi administrasi. Inovasi produk yaitu melibatkan pengenalan produk baru, pelayanan baru, semua tentang isi produk tersebut mulai dari kualitas, rasa, dan juga kemasan. Inovasi pemasaran yaitu cara mencari pangsa pasar dan meningkatkan permintaan dengan cara meningkatkan kualitas produk dan juga kualitas desain. Yang ketiga yaitu inovasi proses. Proses seorang pengusaha untuk menciptakan suatu produk yang dapat diminati konsumen. Yang keempat adalah inovasi teknikal, yaitu terdiri dari teknik desain, teknik pengawasan, dan juga teknik pengerjaan. Dan yang terakhir adalah inovasi administrasi, yaitu bagaimana cara seorang pengusaha mencari ataupun membuat, menyiapkan, dan juga mengumpulkan data. Langsung saja saya di sini akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Widya. Inovasi memiliki beberapa karakteristik yang berkaitan dengan waktu penerimaan informasi atau inovasi tersebut oleh masyarakat. Beberapa karakteristik inovasi menurut Everett itu ada 5. Yang pertama yaitu kompatibilitas. Dari kompatibilitas yaitu menggambarkan kesesuaian suatu inovasi dengan kebutuhan dan nilai guna masyarakat. Jadi di sini dijelaskan bahwa kompatibilitas itu sesuai dengan kebutuhan dengan nilai guna dari masyarakat tersebut. Selanjutnya yang kedua, kerumitan. Karakteristik ini merupakan tingkat kesulitan untuk memahami dan menggunakan suatu inovasi oleh pengguna atau penerima. Semakin mudah inovasi digunakan dan diterima oleh pengguna,
maka penyebarannya akan semakin cepat diterima oleh masyarakat luas, dan begitu juga sebaliknya. Jadi untuk kerumatan di sini, untuk tingkat kesulitannya itu lumayan agak rumit. Jadi seumpama semakin mudah inovasi digunakan dan diterima oleh pengguna atau masyarakat, maka di dalam penyebarannya akan semakin cepat dan diterima oleh masyarakat tersebut. Yang ketiga, keunggulan relatif. Karakteristik ini berkaitan dengan ukuran manfaat inovasi bagi pengguna atau masyarakat yang menerima. Jadi keunggulan relatif ini yaitu berkaitan dengan ukuran dari manfaat inovasi itu sendiri. Yang keempat, kemampuan untuk diamati. Karakteristik ini berhubungan dengan keberhasilan suatu inovasi dan seberapa mudah hasil suatu inovasi dapat diamati oleh para pengguna. Ketika hasil suatu inovasi yang dinilai bermanfaat dapat diamati dengan mudah oleh pengguna, maka inovasi tersebut akan lebih cepat diterima oleh pengguna, begitupun sebaliknya. Yang kelima, kemampuan diuji cobakan. Hal ini meliputi dapat tidaknya suatu inovasi dicoba oleh penerima sebelum dilakukan penerapan inovasi tersebut. Apabila suatu inovasi dapat dicoba dan memperlihatkan manfaat dan keunggulannya dalam kegiatan percobaan tersebut, maka inovasi tersebut akan lebih mudah dan lebih cepat diterima. Selanjutnya ada beberapa manfaat dalam melakukan inovasi, yaitu ada 4 poin. Yang pertama dari segi individu, yaitu inovasi memberikan wadah bagi seorang untuk mengekspresikan dan mendistribusikan kreativitasnya dalam menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua dari segi perusahaan, yaitu inovasi memberikan manfaat dalam peningkatan angka penjualan dan keuntungan yang akan sangat bernilai untuk kelangsungan hidup perusahaan. Jadi dari segi perusahaan di sini untuk manfaatnya yaitu untuk peningkatan di dalam penjualan dan keuntungan untuk memajukan kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga dari segi pasar, yaitu meningkatkan keberagaman dan kualitas produk baru karena adanya inovasi yang mengakibatkan pasar menjadi semakin kompetitif. Dari segi pasar di sini yaitu untuk meningkatkan kualitas produk baru di dalam mempunyai inovasi kreatif agar mengakibatkan pasar menjadi semakin kompetitif. Yang keempat dari segi masyarakat, yaitu dapat meningkatkan kualitas hidup karena hal tersebut dapat menjawab banyak masalah dan kebutuhan yang sebelumnya kurang atau belum dapat terpenuhi. Inovasi dalam korporasi atau perusahaan. Secara etimologis, istilah korporasi berasal dari kata corporatio dalam bahasa Latin. Istilah korporasi selaku subjek tindak pidana di Indonesia secara resmi baru muncul atau dipakai dalam beberapa undang-undang tindak pidana kasus yang belakangan dibuat. Pengertian korporasi menurut undang-undang pidana kasus adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi sudah dikenal dalam dunia bisnis sejak beberapa abad yang lalu. Pada awalnya, korporasi merupakan suatu wadah kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai modal untuk mendapatkan keuntungan bersama. Dan sebelum seeksklusif seperti korporasi dewasa ini, munculnya revolusi industri telah mendorong semakin berkembangnya korporasi sebagai badan hukum dan ekonomi. Korporasi banyak memberi kontribusi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa. Perusahaan didorong terus untuk
berinovasi secara efisien dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan manfaat melalui produk yang dimiliki. Ada berbagai faktor yang mampu mendorong inovasi dalam perusahaan. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, kerjasama tim. Yang keempat, komunikasi. Yang kelima, dukungan manajemen. Dan yang keenam, keterbukaan. Yang terakhir, partisipasi. Sekian. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah, walidawalinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.